Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini di waktu hujan kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah SWT, di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat bermajlis, dan nikmat-nikmat agung yang lain, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita tafsir surat Ali Imran, keluarga Imran. Ini adalah keluarga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Imran ini adalah seorang yang dekat dengan Allah, patuh dan taat kepada Allah, mempunyai istri yang salihah. Kemudian dari pernikahannya ini lahirlah putri yang salihah, yang sangat baik, yang bernama Maryam. Dari Maryam lahirlah seorang nabi yang sangat agung, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dari saudaranya istri Imran ini ternyata ada Nabi Zakaria alaihi salam yang mempunyai anak Yahya. Jadi subhanallah, satu keluarga ini namanya keluarga Imran. Maka Imran ini adalah kakeknya Nabi Isa. Dan Imran adalah ayahnya daripada Maryam radhiyallahu. Maryam seorang wanita yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari dilahirkannya Isa alaihi salam, terus sampai kemudian beliau diutus menjadi seorang nabi, ini adalah perjalanan yang menakjubkan. Prosesnya sangat di luar daripada umumnya manusia. Isa yang dilahirkan tanpa ayah, ini merupakan satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia diutuskan ke Bani Israel membawa risalah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, sehingga Bani Israel mulai kufur, mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Maka di ayat 52 Nabi Isa merasakan kekafiran dari orang-orang
dari Bani Israil. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah. Kemudian Nabi Isa pun mengatakan, siapa yang akan menolongku menuju Allah, menolongku dalam perjuangan ini, dalam perjuangan menegakkan tauhid, perjuangan mengesahkan Allah. Kemudian datanglah para hawariyun, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Para penolong ini mengatakan, kamilah yang siap menolong agamanya Allah. Amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rangkaian daripada yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dengan firman-Nya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Kemudian para hawariyun ini mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasul. Maksudnya mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Jadi iman itu diikuti dengan ittiba'ur Rasul. Itu bahkan sejak zamannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak cukup seseorang itu hanya mengatakan Rabbana amanna bima anzalta. Ya. Tidak cukup mengatakan kami beriman dengan apa-apa yang Engkau turunkan tanpa mengikuti petunjuk Rasul. Ini tidak mungkin. Karena konsekuensi daripada beriman itu ya mengikuti petunjuk dari utusan Allah. Wattaba'na Rasul. Dan kalimat taba'a yatba'u, mengikuti ini adalah kalimat yang berasal dari Al-Quran. Ittiba itu adalah kalimat yang berasal dari Al-Quran. Maka seorang muslim itu harus ittiba. Ittiba siapa? Ittiba Rasul. Mengikuti Rasul. Ya. Mengikuti Rasul itu berarti kita harus siap untuk manut dari perintah-perintahnya Rasul dan mengikuti jejaknya Rasul. Nah, sekarang Rasul sudah tidak ada. Maka bagaimana? Ya, maka kita mengikuti peninggalan-peninggalannya. Ada hadis, ya. Hadis ini bagaimana kita memahaminya? Melalui para ulama. Sehingga dengan mengikuti ulama itulah kita bisa memahami hadis. Dalam kata lain, kita mengikuti Rasul. Ittiba'ur Rasul, ya berarti mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul.
Faktubna ma'asyahidin, maka ya Allah, kata para hawari, ya, maka golongkanlah kami kepada orang-orang yang syahidin, orang-orang yang bersaksi. Maksudnya adalah orang-orang yang bersyahadat, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini maksud dari faktubna ma'asyahidin. Sehingga seorang muslim itu harus mempunyai tujuan bahwasannya kesaksian saya ini, syahadah saya ini harus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kalau kita itu, kesaksian kita itu diakui. Diakui ya sudah dilegalkan oleh Allah. Tauhid kita itu diakui oleh Allah. Masya Allah. Bayangkan kalau orang itu kesaksiannya, keimanannya itu tidak diakui oleh Allah. Berarti ini orang tidak sah, orang munafik, ya kan? Tidak diakui syahadahnya, tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka pun membuat makar. Apa itu makar? Makar itu rencana jahat. Karena di ayat 52 itu dijelaskan bahwasanya Nabi Isa ini sudah merasakan kekafiran mereka. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Akhirnya dari kekafiran itu muncullah makar, rencana jahat. Subhanallah. Maka rencana jahat kepada orang beriman itu tidak muncul kecuali dari orang kafir. Kalau ada orang Islam itu punya rencana jahat kepada orang beriman, ini berarti dipertanyakan keislamannya. Wong padha-padha muslime kok gawe masalah neng wong Islam gitu. Itu harusnya lumrahnya itu orang kafir yang bikin masalah, kan? Wa makaru wa makarallah. Siapa yang makar itu orang kafir, bukan orang muslim. Sehingga dari ayat ini kita bisa pahami orang kafir itu kalau memusuhi Islam, ya, kafir harbi, ya, kafir yang memusuhi orang Islam itu, mereka itu pasti membuat makar, pasti merencanakan kejahatan. Makanya ngati-ngati gitu. Kita harus hati-hati dengan orang-orang kafir ketika mereka itu memusuhi kita. Mereka punya makar, punya rencana jahat. Sehingga karena sudah punya rencana yang jahat, mereka berusaha apapun untuk mencapai rencana itu agar berhasil. Mulai dari ngumpulin harta, ya kan? Mereka mengeluarkan harta mereka. Orang-orang kafir itu juga mengumpulkan harta untuk menjerumuskan kita. Mereka itu mengumpulkan harta juga. Mereka mengumpulkan kemampuan mereka, pemikiran mereka, mencurahkan semua ide-ide mereka untuk merencanakan kejahatan kepada kita. Sampai hari ini begitu. Makanya makarnya orang kafir itu di semua lini ada. Di semua lini. Makanya banyak para ahli pemikir Muslim itu sekarang itu perang itu tidak hanya perang fisik, tapi ya ghazwul fikri, perang pemikiran. Mulai dari food, makanan dari orang-orang kafir itu kan udah banyak itu menyerang kaum muslimin. Dibikin supaya makanan ini bisa
merubah fisiknya, merubah pikirannya, merubah mentalnya, food. Ada juga karena fashion itu ya dari gaya hidup ya, pakaian, terus ya semua ya yang dipakai manusia ya. Dari pakaian, terus kemudian aksesoris, ya, terus teknologi, gitu ya, aksesoris teknologi termasuk HP, itu kan, itu masuk di dalamnya itu makar juga, fashion, ada juga film. Jadi orang kafir itu makarnya itu juga sampai pada film. Mereka bikin film-film yang ada propaganda ya, di situ ada nilai-nilai yang ada pesan-pesan kekufuran yang ada di situ ya, pesan-pesan kesyirikan, pesan-pesan menyekutukan Allah ya, pesan-pesan syaitan dan lain sebagainya. Itu mereka menyerangnya lewat film ya, dan lain sebagainya. Banyak, hampir semua lini ya, mereka membuat makar. Jadi wa makaru ini memang sejak dulu, sejak zamannya Nabi Isa itu yang namanya orang kafir, khususnya orang Yahudi ya, khususnya orang Yahudi itu sudah membuat makar sejak dulu, merencanakan kejahatan ya. Sampai hari ini berita terakhir ya, di Palestina ya kan, sudah jelas-jelas gencatan senjata, tapi masih ada makarnya. Sebenarnya kita tuh nggak kaget, kita itu tidak, kalau kita belajar Quran, belajar sejarah juga itu, kita tidak akan kaget dengan sikap tersebut. Mau nih sepakat perjanjian damai lah kok membatalkan, terus berarti perjanjian damai ya. Jadi nggak bisa dipercaya, seolah-olah tidak bisa dipercaya. Namun walaupun begitu, walaupun orang-orang kafir itu, dalam hal ini konteksnya orang Yahudi ya, membuat makar sejahat-jahatnya, makar seberat-beratnya ya, wallahu khairul makirin, sesungguhnya Allah itu paling baik makarnya. Allah itu kalau sudah membuat rencana keburukan untuk orang kafir itu terbaik. Makanya tidak perlu kita khawatir, Allah nanti gimana ya, orang kafir sudah merencanakan kejahatan pada saya, merencanakan kejahatan untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk jamaah saya ya. Jangan khawatir, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pembuat makar, rencananya Allah itu rencana yang terbaik. Nah, dari sinilah apa itu rencana terbaiknya Allah, wallahu khairul makirin, secara khusus disebutkan di ayat selanjutnya. Il qala Allah ya Isa, tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika, dikatakan wafat, aku wafatkan engkau. Nah, para ahli tafsir di sini mengatakan bahwasanya mutawaffika ini artinya bukan mewafatkanmu. Artinya bukan mewafatkanmu, tapi apa artinya? Artinya menidurkanmu. Ya, kalau di terjemahan ini ya, mengambilmu, wahai Isa aku mengambilmu ya. Jadi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan mutawaffika itu artinya menidurkanmu, karena di ayat yang lain disebutkan ya, Allah itu mewafatkanmu ya, baik ketika engkau itu meninggal maupun ketika engkau masih dalam keadaan tidur. Jadi wafat itu
disifati bisa untuk orang meninggal dan untuk orang yang masih hidup yang dalam keadaan tidur. Makanya wong turu niku ya jane ya wafat gitu. Mati, ya. Tapi matine sementara. Ya. Nanti awake dhewe niku wis nate napa? Mati gitu. Makanya sing turu niku napa? Niku meh padha kaya dene wong mati gitu. Saya awake dhewe niki saya akeh lek bengi niku saya suwe lah turune berarti saya suwe lah matine gitu. Wa rafi'uka ilayya dan aku telah mengangkatmu. Diangkat. Jadi setelah ditidurkan Nabi Isa itu setelah ditidurkan, setelah itu diapakan? Diangkat ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru dan aku menyucikanmu dari orang-orang kafir. Masya Allah. Ini makarnya Allah begini, rencananya Allah begini. Ya. Karena apa? Ketika orang-orang kafir itu membuat makar kepada Nabi Isa, itu mirip sebenarnya makarnya dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika itu Nabi Isa ini ingin dibunuh malam-malam. Terus pokoknya ceritanya meh podo, gitu. Mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang ini di kegelapan itu ingin membunuh Nabi Isa masuk ke rumahnya, ya. Seketika itu Allah itu sudah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan tidur. Mengangkat ya, diangkat ke atas langit. Kemudian setelah itu Allah menjadikan salah satu orang yang berada di situ itu mirip Nabi Isa. Dijadikan mirip. Akhirnya itulah yang ditangkap, ya. Ditangkap terus kemudian disalib, dihukum. Dan ini sebagaimana disebutkan di kitab tafsir bahwa makar ini yang memerintahkan adalah raja ketika itu. Ya, karena orang-orang Yahudi itu mengopori, ya kan, membuat makar kepada raja agar menangkap Nabi Isa ini. Karena dianggap Nabi Isa ini yang memecah belah keluarga, yang memecah belah umat, ya. Yang dianggap intinya difitnah sedemikian rupa. Akhirnya raja ini memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Isa dan membunuhnya. Terjadilah apa yang terjadi. Jadi kisahnya itu mirip dengan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jeglian itu dari dulu itu makarnya orang kafir itu mirip. Satu, difitnah, memfitnah, mereka itu memfitnah. Yang kedua menculik. Nah, ini kan, ini diculik ini. Itu dari dulu memang ada penculikan. Ketika dibunuh. Seperti itu. Sampai Nabi Muhammad juga dibegitukan. Tapi Allah akhirnya menolong, ya, menolong Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah jadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, ya. Karena setelah peristiwa itu, ya, selama kurang lebih 300 tahun itu orang kaum Nasrani ini terpecah belah. Adapun orang-orang yang tetap mengikuti Nabi Isa, ya tetap mengimani Nabi Isa sebagai seorang nabi, maka kata Allah, mereka adalah di atas orang-orang kafir. Derajatnya di atas orang-orang kafir. Jadi setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa ini, Nabi Isa kan diangkat, ya. Yang tanggalan itu kenaikan Isa Al-Masih ini itu, ya, ditekoknya ini, terus mudone kapan, gitu. Ya, kenaikan Isa Al-Masih ini. Ketika Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya. Maka disitulah terjadi perpecahan di kalangan orang-orang Nasrani, pengikutnya. Orang-orang Hawariyun, penolongnya Nabi Isa, ini tetap mengikuti petunjuk Allah. Ini mirip sebenarnya dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, itu kan terjadi gejolak di kalangan kaum muslimin. Ada yang murtad, gitu. Ada yang jadi nabi palsu, serona-rona, ya. Ada yang tetap ikut Nabi Muhammad, ya. Ada yang macam-macam, ada yang jadi munafik, ya. Jadi mirip, ya. Ketika Nabi Isa itu diangkat, maka kaum Nasrani ini terpecah belah, ya, seperti itu. Tapi masih ada orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Isa alaihissalam dan tetap menganggap bahwasannya Nabi Isa ini adalah seorang nabi. Tapi ya ada orang-orang segolongan ini yang berlebih-lebihan. Wah, ini Nabi Isa ini anak Tuhan karena tidak punya ayah, ya. Dianggap anak Tuhan kemudian disembah sampai akhirnya muncul di Yunani itu seorang raja di Yunani, dia punya kekuasaan, akhirnya membuat gereja, membuat agama sendiri, memanfaatkan ketiadaannya Nabi Isa ini, akhirnya terbentuklah agama ini menjadi kekuatan, ya, Masya Allah. Jadi berawal dari kekuasaan politik itulah akhirnya tersebarlah, ya, ajaran bahwasanya Nabi Isa ini adalah dianggap sebagai anaknya Tuhan. Tsumma ilayya marjuukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali, maka aku yang akan menghukumi di antara kalian mana yang benar dari perselisihan itu, ya, dari apa-apa yang kalian perselisihkan. Fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi kebenarannya nanti akan Allah tampakkan ketika di hari kiamat kepada orang-orang Nasrani yang hari ini masih menganggap seperti itu. Nanti kelak di akhirat bagi kita kaum muslimin, kita meyakini Allah akan membuka semuanya. Allah akan membuka semua makar yang pernah Allah lakukan sesuai dari Al-Quran, ya. Allah akan membuka semuanya itu. Fa'amaladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa'u'adzibhum adaban syadidan, maka mereka akan aku azab dengan keras, ya. Karena apa? Ya, karena menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, ya. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kalau azab di akhirat jelas. Tapi kalau azab di dunia itu adalah dijauhkan dari tauhid. Soyadoh. Semakin orang itu jauh dari agama, ya, semakin jauh, semakin sesat, berarti dia telah mendapatkan azab sebenarnya. Jadi jangan kira orang kafir itu kalau mereka hidupnya enak, gitu, yang sugih-sugih itu mereka itu dapat nikmat. Tidak, mereka itu sebenarnya sedang diadab. Nikmatnya itu hanyalah sebagai istidraj, nikmat yang sebenarnya adalah adab. Wa amal ladzina amanu wa amilus sholihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memberikan pahala dengan sempurna. Wallahu la yuhibbul dzalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Ya itu tadi, yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wal dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad
ya sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Jadi ya setelah Nabi Isa diangkat tadi, ada yang mempercayai Nabi Isa diangkat itu juga ada. Tapi akhirnya akidahnya menyimpang. Ya, akidahnya menyimpang terus menganggap Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Namun ada yang akidahnya tetap benar. Mereka menganggap Nabi Isa ini diangkat oleh Allah ke langit. Jadi orang-orang pengikutnya yang awalnya menjadi pengikut ini juga terpecah. Ya. Ada juga yang akhirnya menganggap Nabi Isa itu ya yang disalib itu. Jadi terpecah sedemikian rupa. Nah, dan berita ini dari kanatluhu alaika yang diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW ini hanyalah dari Allah. Jadi kisah ini ya, tidak kita dapatkan di kitab lain. Kisahnya Nabi Isa diangkat terus diberitakan kepada Nabi Muhammad itu hanya Allah beritakan melalui Al-Quran. Tidak ada berita yang lain. Jadi Masya Allah ya, ini adalah berita besar yang berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam ya, itu mirip dalam hal penciptaannya. Khalaqahu min turab. Hu di sini kembali kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari turab, dari tanah. Ya, dari tanah. Kalau Nabi Isa tidak. Ya. Dia diciptakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam. Khalaqahu. Hu di sini kembali kepada Nabi Adam min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, kemudian dikatakan jadilah maka jadilah. Nah, peristiwa kun fayakun ini mirip sama-sama ya terjadi kepada Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ya diciptakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi perdebatan, ya kan? Terjadi perdebatan antara orang-orang Nasrani dari Najran, ya dari Najran itu mendatangi sekitar 60, kalau tidak salah, 60 orang mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah pada tahun 9 Hijriah. Ketika bertemu Nabi, akhirnya terjadi perdebatan. Mereka dikisahkan di situ kan. Di dalam kitab tafsir dikisahkan mereka ini berbaju pakaian seorang pendeta gitu. Jadi unik gitu pakaiannya itu. Datang menemui Nabi ya, terus kemudian mengklarifikasi tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad tetap mengatakan Nabi Isa itu adalah nabiyyun minal anbiya, adalah seorang nabi. Tapi mereka mengatakan bukan, Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, terus akhirnya terjadilah dialog. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan, wahai Muhammad, nah terus siapa ayahnya Nabi Isa kalau gitu? Akhirnya Nabi Muhammad diam, kemudian menjawab dengan ayat-ayat awal dari surat Ali Imran. Ayat-ayat awal dari mulai ayat pertama itu ya sampai ayat kesekian itulah jawabannya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwa itu di situ terjadi ada hikmah di situ. Allah lah yang menciptakan seseorang itu sekehendaknya sekehendak Allah di dalam rahim. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya. Jadi jawabannya itu tauhid, jawabannya itu keyakinan. Ya. Keyakinan sama-sama kalau memang Nabi Isa itu diangkat sebagai anak. Bukankah Nabi Adam itu lebih pantas? Ya. Nabi Adam kan juga tidak punya ayah ibu.
Nabi Adam kan lahir celing dadi. Kenapa bukan Nabi Adam saja yang dianggap sebagai anak Allah? Bukankah Nabi Adam itu lebih pantas malah orang duwe bapak, orang duwe ibu, kan? Mengapa tidak Nabi Adam saja yang dijadikan anaknya Tuhan? Kok malah Nabi Isa? Kan? Itu kalau menganggap yang enggak punya orang tua itu anaknya Tuhan. Ya. Jadi Nabi Adam itu lebih pantas. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan. Jadi kebenarannya itu dari Allah. Maka kembalilah ke Al-Qur'an kalau ingin kebenaran. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Siapa yang membantahmu wahai Muhammad mengenai kejadian Nabi Isa ini, ya, karena ada kasus orang-orang Nasrani dari Najran ini membantah Nabi. Siapa yang membantahmu wahai Muhammad min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah engkau mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an, kok saya tetap dibantah, ya toh? Faqul ta'alau, katakan kesini, kemarilah, nada'u abna'ana wa abna'akum, ya, panggillah anak-anakmu dan anak-anakku, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri dipanggil semuanya, dikumpulkan, wa anfusana anfusakum, tsumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Mubahalah itu ya saling lempar laknat. Sumpah wis ngene, nek kowe sing bener, aku sing dilaknat. Tapi nek aku sing bener, kowe sing dilaknat. Itu mubahalah begitu. Tsumma nabtahil. Ya. Mubahalah. Ibtihal itu adalah saling laknat. Ya. Tsumma nabtahil fa naj'al laknatallahi alal kadzibin, agar kita jadikan laknat Allah itu kepada orang-orang yang berbohong. Oke, sing ngapusi engko kena laknat. Nah, itu jalan terakhir bagi orang yang kolot, ya, nggak bisa diajak diskusi tentang akidah. Ini memang mentok, sudah mentok, ya. Anggapannya orang kafir itu bahwasannya Isa itu anak Tuhan, anggapannya kita itu Isa itu adalah nabi, ya. Kalau memang sudah mentok nggak bisa, wis mubahalah aja. Sekarang ya kita saling melempar laknat. Kalau misalkan ada yang berbohong di antara kita, berarti laknat Allah akan jatuh kepadanya baik di dunia dan akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Rasulullah itu melempar ibtihal di sini, orang-orang Nasrani Najran ini akhirnya memilih untuk mundur. Ya sudah, kami tak kembali saja. Ya. Kami tetap pada keyakinan kami, ya. Engkau tetap pada keyakinanmu, kami akan kembali ke negeri kami. Ini mboten wani, ya, gak wani akhirnya. Itulah jalan akhir daripada diskusi permasalahan akidah, ya, yang tidak berujung, salah satunya dengan mubahalah. Dan ini terjadi di banyak kasus, yang termasuk guru kami itu waktu di Pakistan itu, beliau itu sering membahas mengenai Syiah, ya, sering membahas mengenai Syiah. Akhirnya ditantang oleh orang Syiah itu untuk bermubahalah. Udah kita mubahalah, ya udah, hanya ketemu di daerah mana begitu. Yes, ada yang bawa kamera, ada yang diskusi, ya sudah. Akhirnya sekolah itu harus tegang, saling serang gitu kan. Itu di pinggir jalan. Karena memang waktu itu debatnya mungkin di Facebook ya, waktu itu dari tahun 2010-an ya, ketika itu. Terus akhirnya terjadilah mubahalah di pinggir jalan gitu. Ya mobil, ada beberapa orang, sana juga bawa orang hanya mubahalah. Ya Allah, jika seandainya saya ini bohong, ini orang Syiah yang mengatakan seperti itu, ya, ulamanya dia ini. Jika seandainya saya bohong, maka laknatmu dan untukku. Jika seandainya dia bohong, laknatmu kepadanya. Nah, terus guru kami itu mengatakan, ya Allah, langsung dengan tegas, Masya Allah. Jadi wajahnya itu terlihat sangat jujur. Ya Allah, jika seandainya saya bohong, maka laknatmu turun padaku.
Jika seandainya dia yang berbohong, maka laknatmu jatuh kepadanya ya. Itu mubahalah. Subhanallah ya. Ya itulah ya jamaah sekalian mengenai sekelumit kisah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasannya ketika Allah sudah berkehendak ya, maka tidak ada yang bisa menghalangi ketentuannya Allah. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah Nabi Isa masih hidup?" Ya, Nabi Isa masih hidup dan dia akan datang kembali ketika di hari kiamat. Jadi Nabi Isa itu menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim masih hidup sampai sekarang dan nanti kelak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.